Saya dulu sebelum nikah itu kan nakal. Saya kenakalan saya cuma mabuk terus main judi itu. Setelah saya punya suami, hamil saya sudah Taubat gitu Pak ya. Ya kalau pikiran saya jangan sampai anak saya tahu kenakalan saya. tapi Bapak yang jelas anak-anak semuanya berbakti baik sama Bapak ya Pak ya. Nggak ada yang durhaka ya Pak. Karena Ya. ada Pak anak yang bapak ibunya sudah rekoso, sudah serius ngurusin, tapi sudah gede nggak ada yang mau berbakti itu ada Pak. Ya dulu saya berpikir gitu Pak. Anak 5 pasti ada yang tidak bisa diatur, pasti ada nakal itu bisa. Kenakalan itu karena kenakalan orang tua. Saya pikir gitu dong. Oh gitu. Insya Allah kalau kita bisa memberitahu mungkin tidak nakal lah. Saya gitu. Karena kan tidak mungkin kan orang baik di rumah. Iya betul. Ya, saya dulu sebelum nikah itu kan nakal. Saya kenakalan saya cuma mabuk terus main judi itu. Setelah saya punya suami, hamil saya sudah taubat gitu Pak ya. Ya kalau pikiran saya jangan sampai anak saya tahu kenakalan saya. Oh iya. Wah, itu keren banget Pak. Karena kalau kita tahu anak saya, bapakku kayak ini, pasti dah niru itu loh. Iya betul Pak. Saya mau bilang apa? Iya, akan kalah sama kalimat Bapak dulu juga gitu. Iya, betul. Saya mau bilang apa? Kalau saya tingkah saya juga gitu. Iya. Jadi kalau misalnya mau nasihatin tapi pernah kita melakukan, jalani, iya tuh kan pasti kita dibantah ya balik Pak. Iya, dibantah. kembali. Nah, saya takutnya di situ. Iya. Begitu istri hamil 3 bulan, Pak aku ya wes besok ada keramas, terus aku boleh saiki apa sing tak gawe rekoso awakmu tak ilang kabeh. Maksudnya ya aku ngerti dhewe. Ini guys, jadi saya buat terjemahin ya. Bapak ini tuh dulu waktu sebelum nikah, tapi istrinya belum hamil, masih dengan kenakalan remajanya ya Pak ya. Begitu istri hamil, Bapak berpesan sama istrinya kalau Bapak nggak akan mengulangi apa-apa yang bikin si istri itu susah. Ini ketika Bapak bahas itu matanya berkaca-kaca guys. Jadi memang benar kalau Bapak itu hal yang paling menyedihkan adalah ditinggal sama istri ya Pak ya. Sampai sekarang masih sering mengunjungi makam istri Pak? Masih. Masya Allah. Kalau 3 bulan sekali. Gimana Pak makamnya Pak? Ya, makan Salatiga sana? Enggak, di Brokoto Mas. Oh iya masih dekat ya Pak ya. Saya pikir di makamnya. Kan keluarganya di sini, tidak mungkin sahabat orang tua sudah ada semua Mas. Iya. Keluarga ya karena macam-macam tidak ada yang dikasih tahu enggak. Iya. Sudah terputus komunikasi juga gitulah ya Pak ya. Nggak ada lagi cara berkomunikasi lagi. Tuh. Ya karena saya keluar dari keluarga situ tidak ada omongan dana. Iya. Kira saya itu menginginkan warisan tanah atau toko dia saya enggak. Nah, cuma saya keluar begitu ada pembicaraan adik sama istri saya sama orang tua, saya keluar. Melu aku apa melu bapakmu apa melu adikmu, yen kowe bojo ya melu anak aku, yen ora bojo aku sesuk balik. Masalahnya aku di Semarang di kerjaan, enak kowe balik ya mbok ketang 1 cuwel 2 cuwel aku di tanah. Jadi aku tunggu sesuk balik suatu saat gareng gedhe. Jadi Pak Suroso ini berpesan sama istrinya
kalau kamu seorang istri, ya kamu ikut aku. Karena aku juga punya tanah di Semarang. Kalau misalnya kamu nggak anggap aku sebagai suami, ya kamu tinggal di sini saja. Karena Pak Suroso juga khawatir dianggap ada niat untuk mengambil warisan gitu Pak ya. Makanya Bapak nggak pengen dicitra jelek sama mereka. Bapak gentle, ajak pulang, makan akan diupayakan tetap ada gitu Pak ya. Ya nggak mungkin ditelantarkan gitu Pak ya. Ya karena kan dia suamiku Mas. Iya, tanggung jawab. Saya begitu saya pulang dari sana langsung saya kerja. Saya minta sama bos minta uang untuk apa? Buat rumah. Duh, kok buat rumah? Apa buat rumah? Sampai sekarang saya menurut sama mbah saya minta uang untuk buat rumah dengan saya sudah punya suami. Kapan punya nganu bojo wong ngabari ora. Itu bos siapa Pak? Bos yang di PT itu? Enggak, buat percetakan. Oh, Bapak minta uang sama bos percetakan buat bikin rumah? Dikasih Pak? Dikasih. Sebaik itu Pak bosnya Pak ya? Masih ada sekarang bosnya? Bosnya udah ada, cuma adik naik. Berarti masih akrab Pak hubungannya Pak? Itu beneran dikasih Pak? Dikasih. Enggak dibayar balik? Enggak. Utang gitu enggak? Enggak. Berapa Pak kok bisa? Sekarang dulu 30 juta Mas. Itu dikasih Pak? Dikasih. Cina bukan Pak? Cina. Soalnya tahun segitu yang sukses tuh saya belum yakin orang pribumi masalahnya. Dikasih uang 30 juta bangun rumah. Bos percetakan. Keren loh. Saya aja mungkin belum tentu bisa ngasih uang segitu ke orang loh. Sudah kerja berapa tahun sama bapak itu Pak? Sama bapak itu, sebelumnya ya 6 tahun 7 tahun ya Mas. Oh iya. Di luar dugaan saya loh Pak. Kok bisa ya sekeren itu? Bapak pakai pelet jangan-jangan? Ya kita cara mungkin memandangi orang ini memang bisa dipercaya. Oh iya. Kita kerja kalau memang apa adanya, orang itu ada belas kasihan Mas. Iya betul. Nggak usah pakai gitu saya. Kalau pakai gitu pasti ada timbal balik. Kasihan yang tidak mengalami kena itu loh Mas. Iya betul. Dan itu rumah yang Bapak bangun dengan uang 30 juta itu yang sekarang sedang dipakai sama anak yang terakhir itu. Sudah dibangun lagi. Iya, bekas itu maksudnya. Itu direnovasi. Oh iya. Bapak sekarang rela tidur di pinggir jalan karena Bapak merasa canggung di rumah nggak ngapa-ngapain. Ada menantu dan cucu dan anak. Jadi pun di rumah kalau kalau cucu minta jajan nggak bisa ngasih uang, malu ya Pak? Malu. Rasanya pedih Mas. Iya. Kalau perasaan nggak bisa dibilang Mas. Iya. Karena apa? Cucu kita bisa bilangi tapi nggak bisa nyelentek atau nggak bisa. Iya. Karena yang satu anak, yang satu orang lain. Iya betul. Belum tahu kan. Iya. Bapaknya nganu anak. Saya paham. Kalau anak sendiri mau diapakan enggak masalah ya. Enggak masalah. Tapi ya cucu belum pernah Mas. Iya. Anak saya kampleng, saya sabeti belum pernah. Kalau memang dia nakal, udah nih minggu saya kasih tahu. Enggak pernah kalau saya jual, enggak pernah. Sahabat pun enggak pernah. Dia pulang malam kasih tahu. Balik ya ini karena apa? Kayak alasan baik. Oh iya. Kalau dia punya alasan tepat, tidak masalah kan Mas. Orang karena dia belajar karena apa, tidak masalah. Iya. Kalau saya kan memang agak disiplin karena waktu Mas. Iya. Kalau wanita jam 9:30 harus ke rumah. Kalau laki-laki jam 11 harus ke rumah. Kalau saya gitu Mas. Iya. Setidaknya punya prinsip lah ya Pak ya. Mau sampai iya. Biasanya
terpengaruh keluar kemana-mana ya, dia. ya orang punya prinsip guys, mau jam berapa aja yang penting punya prinsip itu sudah bagus. Kalau kurang dievaluasi gitu ya Pak ya. Kalau ternyata nggak cocoknya langkah apa jam segini. Tapi kan itu adalah pemahaman Bapak Suroso di waktu lalu. Kalau waktu sekarang ya dibatasin lebih ketat lah ya anak-anak kita ya. Itu kan Bapak Suroso kan sudah lalu dan sudah sukses Pak ya jadi orang tua Pak ya. Anak-anaknya sudah bisa mandiri, sudah keren-keren lah Pak ya. Iya. Saya tuh mungkin kalau misalnya saya bukan mau sok alim, sok suci, sok apa-apa. Memang saya seneng ngobrol dan ketika ada hal-hal yang bisa saya sampaikan untuk nasihat, saya izin buat nasihatin. Jadi tadi yang sebelumnya saya sebutkan di awal Pak, sesusah apapun kita, sesenang apapun kita, salatnya jangan bolong. Gitu Pak, itu prinsip saya karena salat adalah pertama kali Iya, apa Mas. yang ditanya Pak. Kunci kita hidup, Mas. Ya. Karena apa? Biasanya kalau sedih kita ndak eling apa-apa. Kita mau sholat juga bisa cerah. Nah, itulah. Jadi jangan pas susah aja datang ke Gusti Allah ya Pak ya. Pas seneng datang ke Gusti Allah. Masalahnya saya gini loh Mas. Suatu kita ndak sholat bukan karena kita sedih. Saya rasa orang yang saya sendiri itu kemauannya itu kok ndak ada aja loh Mas. Ya betul. Bukan karena kok itu susah, itu senang itu. Dia mau ndak mengerjakan sholat. Ya. Kalau karena sholat itu nggak perlu orang kaya, nggak perlu orang miskin ya Pak ya. Yang penting mau ya Pak ya. Ada kemauan ndak itu mengerjakan sholat. Kalau memang ndak ada kemauan dia memang orang itu. Ya betul. Karena dia malas apa belum coba atau gimana itu ndak masalah. Ada kemauan ndak? Iya betul. Ahli maksiat pun kalau dia tahu dia salah, ya sholat adalah kuncinya dia dapat ampunan gitu Pak ya. Dengan ngimbangi yang jelek sama yang baiknya gitu Pak ya. Nasi gorengnya enak gak Pak? Nanti kalau saya lewat saya beri lagi. Ya kalau yang besok-besok mungkin saya nggak ngobrol, saya hampiri. Kalau pas saya lewat nanti saya terima kasih sudah pernah bantu saya. Gitu. Kan sudah pernah sekali ketemu kan, saya pikir ini sudah cukup ngobrol untuk saya bikin video. Oke teman-teman, itu aja video malam ini. Terima kasih sebesar-besarnya buat Pak Suroso yang sudah bantu gue buat bikin konten. Sudah gue gangguin, cuma bisa ngasih sedikit makanan sama sedikit apalah nggak tahu. Ya, oke. Mudah-mudahan video dari gue dan Pak Suroso bisa memberikan cerita menarik buat teman-teman dan motivasi, karena banyak banget pesan-pesan yang diberikan sama Pak Suroso ya Pak. Saya belum kenalan Pak, nama saya L Pak. Lupa kenalannya terakhir. Oke teman-teman, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.